Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi dari masa ke masa. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media yang berfungsi untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pada zaman dahulu, manusia masih cenderung tidak mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya ke dalam tulisan. Namun, usaha-usaha mereka dalam berkomunikasi dapat dilihat dari pendirian tempat tinggal yang dipilih dekat dengan aliran air, agar memudahkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan rakit, perahu, dan sampan. Komunikasi pun berkembang dengan menggunakan simbol-simbol seperti menggunakan asap dari pembakaran, batu yang disusun, dan bahkan berteriak dari suatu bukit ke bukit yang lain. Komunikasi masa kini sangat dipermudah. Kalian punya kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri pun, tinggal telepon, SMS, atau kirim pesan melalui sosial media melalui handphone. Mudah sekali bukan? Komunikasi saat ini benar-benar mendekatkan yang jauh. Bila dilihat sejarahnya, panjang sekali proses komunikasi menjadi seperti sekarang ini. Tapi, gimana sih sejarah komunikasi dari zaman dahulu hingga sekarang? EDM Ilmu Pengetahuan Umum telah merangkum semuanya. Menggunakan sinyal asap. Di zaman dahulu kala, sebelum ada ponsel dan internet seperti sekarang, ternyata manusia berkomunikasi melalui sinyal asap. Sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua yang pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Sinyal asap pertama kali digunakan untuk mengirimkan pesan di tembok besar Cina. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, Polybus, sejarawan asal Yunani, menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap sesuai alfabet. Cukup keren ya? Tanpa ponsel pun masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, burung merpati. Pada abad ke-12, Sultan Nur ad-Din dari Aleppo pertama kali menggunakan burung merpati untuk membawa pesan. Merpati ini bisa digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh, mulai dari Mesir hingga Irak. Tak hanya berhenti pada masa itu saja, burung merpati juga digunakan pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi pertama yang menggunakan sinyal elektrik. Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal elektrik melalui kabel yang kemudian diterjemahkan menjadi pesan. Pada 1844, Samuel Morse pertama kali mengirimkan pesan lewat telegraf dari Washington DC ke Baltimore, Maryland. Telegraf sudah tidak digunakan lagi di abad ke-21. Namun, alat komunikasi saat ini merupakan awal dari alat-alat yang kita gunakan saat ini, seperti telepon, mesin fax, dan internet. Kemudian ada telepon kabel. Sebelum masa ponsel, ada masanya telepon kabel atau telepon rumah. Kebanyakan rumah mulai memiliki telepon pada tahun 1950-an dan satu orang hanya bisa melakukan satu panggilan dalam waktu yang sama. Telepon kabel tentunya tidak dapat dibawa kemana-mana, sehingga tidak praktis digunakan. Wah, gimana rasanya ya hidup di masa itu? Telepon genggam. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg, tidak ringan, tipis seperti yang kita miliki sekarang ini. Tahun berlalu dan ponsel pun semakin canggih. Salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS atau Short Messaging System yang pertama kali dikirim pada 1992. Ponsel masa kini tidak hanya bisa menelepon dan mengirimkan pesan singkat saja, tapi juga bisa akses ke internet, menonton film, mengambil gambar, dan banyak lagi. Meski begitu, perkembangan alat komunikasi pun tidak terlepas dari perkembangan jaringan pendukungnya. Bila jaringan terganggu, semua fasilitas canggih yang ada di ponsel tidak dapat digunakan secara maksimal. Karena itu pula, penyedia layanan jaringan juga terus berbenah diri. Nah, itu tadi adalah perkembangan komunikasi dari masa ke masa. Kalian kalau ada informasi yang ingin kita bahas selanjutnya, tulis di kolom komentar ya.
Nanti kita akan bahas secara rinci dan menarik. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.